Kali ini kita akan nge-review sebuah film yang bergenre drama romantis. Judulnya Hot Summer Night. Film ini rilis tahun 2018 yang menceritakan tentang seorang bocah yang sangat culun dan tidak punya teman. Tapi tiba-tiba hidupnya berubah 180 derajat dengan menjadi seorang pengedar narkoboy. Dengan cepat, dia menjadi kaya raya dan dengan mudah menggeprek banyak perempuan yang ia mau. Karakter utama di film ini bernama Dani. Pada malam ini, dia lagi mengendarai mobilnya di kegelapan malam. Lalu tiba-tiba, bam, dia pun tabrakan dengan sebuah truk. Lalu kita mundur 3 bulan sebelum tabrakan ini. Dani adalah seorang remaja yang sangat tertutup dan pemalu. Jadi boro-boro punya pacar, punya temen aja, enggak. Di sebuah party aja tidak ada yang menganggap kehadiran Dani di tengah-tengah mereka. Hal inilah yang membuat Dani menjadi iri dan terkesima saat dia melihat Hunter, si anak bandel tapi keren yang lagi lewat di depannya. Hunter ini adalah tipe-tipe bad boy. Ya walaupun dia bandel, tapi dia ini gampang banget deket sama cewek. Lalu cerita bermula pada saat Dani lagi kerja menjaga sebuah minimarket. Tiba-tiba si Hunter ini datang dan langsung memberikan sebuah narkoboy ke Dani. Hunter minta tolong untuk menyembunyikan narkoboynya karena di belakangnya dia ada polisi yang mengikuti. Dani pun langsung dengan sigap menyembunyikan narkoboynya Hunter sehingga si Hunter ini tuh terbebas dari polisi ini cuy. Nah, sebagai balas budinya, Dani pun diajaklah masuk ke pergaulannya Hunter. Dani pun dikenalin sama teman-temannya Hunter dan dia pun dikasih sedikit mencicip narkoboynya Hunter ini. Jadi narkoboy di film ini jenisnya ganja. Walaupun si Dani ini gak punya teman, tapi Dani berusaha hidup seperti manusia normal. Dia pun memberanikan diri untuk nonton film, walaupun seorang diri dan sebatang kara. Tapi rezeki mah gak ada yang tahu. Tiba-tiba ada seorang cewek cantik yang habis berantem sama pacarnya. Untuk menghindari pacarnya, dia pun langsung masuk ke mobilnya Dani. Si cewek itu pun meminta Dani untuk kabur dari tempat ini. Bagi Dani, ya ini sih rezeki nomplok. Tanpa banyak tanya, dia pun langsung membawa kabur cewek ini cuy. Di perjalanan, mereka pun kenalan. Cewek cantik ini bernama Kayla. Dani sih udah pede banget. Akhirnya dia nih dapet pacar gitu kan dari sekian lamanya menjomblo. Walaupun Dani itu cuma dianggap supir taksi sama si Kayla. Keesokan harinya, Dani lagi menikmati senja bersama Hunter. Dia pun cerita kalau semalam dia nih abis ngebungkus seorang cewek yang bernama Kayla. Hunter pun langsung kaget karena Kayla itu adalah kakaknya Hunter. Gokil. Hunter pun langsung menyuruh Dani untuk jauh-jauh deh sama si Kayla. Berjalannya waktu, Dani pun cerita ke Hunter kalau dia ini tuh pengen seperti Hunter. Ganteng, tampan, dan deket sama banyak cewek. Makanya Dani minta supaya dia juga bisa menjadi seorang pengedar narkoboy. Tapi si Hunter menolak permintaan Dani. Karena walaupun keren, sebenarnya hal ini adalah sangat berbahaya. Tapi si Dani pun tetap ngotot dan memaksa Hunter untuk menuruti permintaannya. Ya akhirnya Dani pun diajaklah buat menjadi pengedar juga. Singkat cerita, mereka berdua pun dibungkus sama 2 abang-abang bandar untuk bekerja sama. Si Dani sih udah seneng banget, karena memang ini yang dia mau. Kedua abang-abang ini pun menjamin pokoknya semua pasokan barang bakal aman. Intinya Dani sama Hunter tinggal mikirin jualan aja. Mereka berdua pun semangat banget mengedarkan narkoboy dari abang-abang itu cuy. Dengan bantuan teman-temannya, mereka pun langsung merasakan hasil yang instan. Mereka pun dapat duit sangat banyak dengan cara yang mudah. Dani pun langsung membeli mobil mewah supaya terlihat keren di depan cabe-cabean. Rasa percaya diri Dani pun sudah tumbuh. Ia pun tanpa basa-basi langsung menghampiri Kayla yang lagi jalan sama pacarnya di pasar malam cuy. Tanpa banyak cincong, si Dani pun langsung menyosor Kayla di depan pacarnya. Ya sudah tentu Dani mendapatkan sebuah bogem mentah di mukanya. Namun bagi Kayla ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa.
karena Dani berani-beraninya menyosor dia di depan pacarnya. Akhirnya, Kayla pun memutuskan untuk siap digeprek sama Dani. Begitu juga dengan Hunter. Ia pun dengan sangat mudah mendapatkan seorang gadis mulus no minus siap COD yang bernama Amy. Selanjutnya, Hunter dan Dani pun bekerja keras untuk mencangkul yang dalam di ladangnya Kayla dan Amy. Sampailah waktu si Dani dan Kayla lagi pacaran di sebuah arena bermain. Mereka dengan gak sengaja ketemu dengan Hunter dan Amy. Hunter pun kaget bukan main, karena Dani tega-teganya mencangkul ladang saudaranya sendiri cuy. Hubungan Dani dan Hunter pun mulai memburuk. Ditambah lagi, si Hunter ini tuh ketahuan abis menggeprek Amy sama ayahnya. Lebih parahnya lagi, ayahnya Amy ternyata adalah seorang polisi cuy. Nah loh, Hunter pun langsung dikunjungi sama ayahnya Amy untuk diberi kartu kuning. Hunter pun pulang ke rumah dan berbicara dengan Kayla. Jadi, walaupun Hunter dan Kayla ini saudara, namun hubungan mereka sedang tidak baik. Semenjak kematian ibunya, Hunter lebih memilih untuk pergi dari rumah dan menjauh. Karena Hunter merasa ayahnya lah penyebab ibunya meninggal. Sedangkan Kayla lebih berdiri di tengah-tengah dan bertahan di rumah. Kurang lebih begitu ya. Singkat cerita, Hunter dan Kayla pun kembali baikan. Dani pun kembali main ke markasnya Hunter. Dani pun langsung diinterogasi dong sama Hunter. Kenapa dia berani-beraninya menggeprek si Kayla? Namun, saat si Dani sibuk mencari alasan, tiba-tiba si Kayla ini datang dong. Dani pun jadi auto bingung dan langsung kabur dari sana. Jadi ini sebenarnya si Kayla ini nggak tahu kalau ternyata si Dani adalah sahabat ganjanya Hunter. Sedangkan si Hunter nggak tahu kalau si Dani menggeprek Kayla. Jadi sebenarnya yang bangsat ini siapa nih? Tulis di kolom komentar ya. Singkat cerita, si Dani ini makin gila. Dia pun mau berekspansi menjadi pengedar kokain. Jadi udah bukan ganja lagi nih. Dia pun nyamperin bandar kokain di rumahnya. Dan mereka pun bernegosiasi. Tapi justru sebaliknya, si bandar kokain ini tuh nggak mau menjual barang ke si Dani. Karena Dani ini tuh udah ada kerjasama sama bandar ganja. Jadi dia nggak mau lah berantem antar bandar. Ya bener aja, si bandar ganja pun ditelepon sama si bandar kokain kalau si Dani mau berkhianat. Dani pun dikejar lah sama si bandar ganja. Karena tahu dia dan Hunter terancam, Dani pun berlari ke markasnya Hunter untuk ngasih tahu nih keadaan ini. Namun Hunter udah tidak peduli. Dia lebih peduli dengan saudaranya, yaitu si Kayla yang abis digeprek sama Dani. Dani pun gak bisa apa-apa selain kabur dari markasnya Hunter. Akhirnya si bandar ganja pun datang ke markasnya Hunter untuk nanya di mana posisinya Dani. Tapi karena Hunter nggak tahu, si Hunter pun di headshot lah sama si bandar ganja. Si Dani yang panik pun akhirnya ketabrak sama truk yang di awal film tadi. Namun alam berkehendak lain, Dani masih selamat dari tabrakan maut ini. Dani pun lalu berlari ke rumah si Kayla untuk ngajak si Kayla kabur. Namun si Kayla ternyata kabur ke markasnya Hunter. Kayla pun cuma bisa melongo melihat Hunter yang sudah dikirim ke lobi sama si bandar ganja. Film ini pun berakhir begitu aja. Si Kayla kehilangan saudaranya dan si Dani kehilangan ladangnya, yaitu si Kayla. Sebenarnya dari film ini kita belajar bahwa emang bener cuy, bahwa jauhilah narkoba.